Tadi kau ini? Ini minta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afdal, asal kelas PJKRC dengan NIM 210, 30, 150, dan 1053. Baik, di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul eh, psikologi olahraga. Materi pertama yaitu preparatory skill atau keterampilan persiapan. Preparatory skill adalah rangkaian strategi mental yang digunakan oleh atlet untuk mempersiapkan diri sebelum berkompetisi. Ini melibatkan rutinitas fisik dan mental yang dirancang untuk membantu atlet fokus, merasa percaya diri, dan mengelola kecemasan kompetitif. Contohnya itu keterampilan persiapan. Dalam permainan sepak bola, satu, teknik dasar. Menguasai teknik dasar seperti menggiring bola, mengoper bola, dan menjaga gawang adalah keterampilan persiapan yang penting. Kedua, posisi awal. Memahami posisi awal yang tepat dalam bermain sepak bola, terutama dalam pertahanan dan serangan, membantu pemain untuk memaksimalkan kontribusinya. Kemudian materi kedua yaitu macam-macam preparatory skill. Satu, relaksi. Melibatkan teknik-teknik seperti pernapasan dalam-dalam, meditasi, atau progresif relaksasi otot untuk meredakan stres dan menjaga ketenangan sebelum berkompetisi. Yang kedua, visualisasi. Melibatkan membayangkan diri melakukan kinerja yang sempurna atau mengatasi tantangan dalam kompetisi. Ini membantu mempersiapkan otak dan tubuh untuk situasi yang sebenarnya. Yang ketiga, ritual persiapan. Banyak atlet memiliki ritual persiapan yang khusus sebelum kompetisi, seperti mengenakan pakaian atau sepatu tertentu, mengikuti urutan tertentu dalam persiapan fisik, atau mendengarkan musik yang memotivasi. Kemudian tujuan dan fokus. Menetapkan tujuan yang jelas dan berfokus pada aspek-aspek kinerja yang dapat dikendalikan, membantu atlet menjaga konsentrasi dan motivasi sebelum berkompetisi. Kelima, fokus positif, memiliki sikap positif dan keyakinan diri yang kuat, sangat penting atau perlu menghindari self-talk negatif dan menggantinya dengan afirmasi positif yang memotivasi. Keenam, visualisasi peta tempat. Atlet dapat membayangkan lingkungan kompetisi seperti lapangan atau arena untuk merasa lebih akrab dan nyaman dengan tempat tersebut. Ketujuh, mengelola kecemasan kompetitif, mengidentifikasi dan mengatasi perasaan kecemasan yang mungkin muncul sebelum kompetisi, seperti terasa gugup atau takut, adalah bagian penting dari persiapan mental. Kedelapan, pemanasan mental mirip dengan pemanasan fisik. Pemanasan mental melibatkan latihan ringan yang membantu atlet memasuki zona atau keadaan konsentrasi tinggi sebelum berkompetisi. Kemudian, pelancongan waktu. Atlet perlu memiliki perasaan yang baik, yang berarti mereka tahu kapan harus fokus dan kapan untuk santai dan melepaskan tekanan. Kemudian 10, analisis lawan. Mempelajari lawan adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka adalah bagian dari persiapan mental yang penting. 11, mengatasi distorsi kognitif. Atlet perlu mengidentifikasi dan mengatasi pikiran negatif atau distorsi kognitif yang mungkin muncul sebelum kompetisi. Kemudian, perancangan strategi. Merencanakan strategi dan taktik kompetitif adalah bagian penting dari persiapan mental, termasuk mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemudian, pengertian self-talk. Self-talk adalah dialog internal yang dimiliki oleh seseorang dengan diri mereka sendiri, termasuk kata-kata, frasa, atau pikiran yang mempengaruhi pemikiran, emosi, dan perilaku mereka. Self-talk dapat menjadi positif atau negatif, dan dapat mempengaruhi keyakinan, motivasi, dan kinerja seseorang. Kemudian self-talk positif dan self-talk negatif. Self-talk positif. Self-talk positif mencakup kata-kata atau pemikiran yang mendukung dan memotivasi diri. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, motivasi, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Self-talk negatif mencakup kata-kata atau pemikiran yang meragukan diri sendiri, pesimis, atau mengkritik. Ini dapat mengurangi rasa percaya diri, motivasi, dan kinerja. Contoh self-talk positif. Yang pertama yaitu, saya telah berlatih keras, saya pasti menang. Kemudian yang kedua, saya fokus dan tenang, saya memiliki kemampuan ini.
Kemudian yang ketiga, saya bisa melewati halangan dia. Kemudian contoh self-talk negatif, yaitu pertama, saya tidak bisa mengalahkan lawan ini. Yang kedua, saya tidak yakin mengambil tendangan ini. Yang ketiga, saya tidak yakin bisa mencetak gol ini. Kemudian macam-macam self-talk. Motivasi. Self-talk motivasi adalah ketika seseorang memberi dorongan untuk mencapai tujuan. Contohnya, saya bisa melakukannya atau saya ingin mencapai impian saya. Instruksi. Self-talk instruksi adalah ketika seseorang memberi diri atau arahan panduan, contohnya tetap fokus atau ambil napas dalam-dalam. Evaluasi. Self-talk evaluasi adalah ketika seseorang mengevaluasi kinerja mereka. Contohnya, saya melakukannya dengan baik atau saya perlu memperbaiki teknik ini. Distorsi kognitif. Self-talk ini melibatkan pemikiran yang tidak realistis atau distorsi kognitif seperti kata-kata pesimis, pengecilan diri, atau pemikiran kritik. Contohnya, saya selalu gagal atau semua orang lebih baik daripada saya. Pengaturan emosi. Self-talk ini berfokus pada pengelolaan emosi. Contohnya, tenang saja, tidak ada yang harus dikhawatirkan atau saya harus mengendalikan kecemasan ini. Kemudian penyemangat. Self-talk penyemangat adalah ketika seseorang memberi diri sendiri semangat untuk tetap berjuang dan tidak menyerah melalui ini bersama-sama. Pengertian imagery. Kemudian materi selanjutnya yaitu imagery. Imagery merupakan teknik di mana atlet membayangkan situasi kompetitif, termasuk melihat, merasakan, mendengar, dan mengalami semua aspek kompetisi. Ini membantu menciptakan pengalaman mental yang mempersiapkan atlet untuk kinerja yang baik dan membantu mereka mengatasi stres kompetitif. Kemudian contoh imagery. Contoh imagery yang pertama, menendang gol. Seorang pemain mungkin membayangkan dirinya berada di depan gawang, menggiring bola dan melepaskan tendangan yang sempurna untuk mencetak gol. Yang kedua, mengoper bola. Seorang pemain bisa memvisualisasikan dirinya dalam situasi permainan seperti memberikan umpan panjang yang akurat kepada rekan setimnya. Ketiga, menerima bola. Pemain dapat membayangkan dirinya menerima bola dengan kaki yang tepat dan mengontrolnya dengan baik bahkan dalam situasi tekanan. Macam-macam imagery. Pertama, perspektif dalam atau internal imagery. Ini adalah saat atlet membayangkan diri mereka dari dalam tubuh mereka sendiri, seperti melihat situasi dari sudut pandang subjek. Ini bisa membantu mereka merasakan gerakan dan perasaan fisik secara lebih intens. Kedua, perspektif luar atau external imagery. Dalam kasus ini, atlet membayangkan diri mereka melihat diri mereka sendiri dari luar tubuh, seperti menonton video rekaman kinerja mereka. Ini membantu mereka mendapatkan pemahaman strategis dan taktik yang lebih baik. Yang ketiga, imagery dengan panca indera atau multisensory imagery. Ini melibatkan penguasaan semua indera, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, sentuhan, dan rasa, untuk menciptakan pengalaman mental yang kaya dan realistis. Macam-macam imagery. Imagery berorientasi waktu atau time-based imagery. Atlet dapat membayangkan sepanjang waktu dalam kinerja mereka termasuk sebelum, selama, dan setelah kompetisi. Ini membantu mereka mengelola tekanan dan fokus. Yang kelima, imagery positif versus imagery negatif. Atlet dapat menggunakan imagery positif untuk memvisualisasikan kinerja sukses atau imagery negatif untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan hambatan dan tantangan. Kemudian 6, imagery terfokus pada tujuan goal-oriented imagery. Ini adalah ketika atlet menggunakan imagery untuk memvisualisasikan pencapaian tujuan spesifik seperti mencetak gol atau mengalahkan lawan. Terima kasih. Sekian persentase yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.